Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan jami'an. Kaifa halukum jami'an? Ismi Nazratul Husna Umbabiyah. Ana min qismu ta'lim lughatul arabiyyah faslun jim di kuliatit tarbiyah wa tashili wal mudarisin di Jami'ah Imam Bonjol Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas akhir, yaitu syaraf atadiki, menjelaskan kembali materi pembelajaran selama satu semester. Namun ada hanya 4 materi yang saya pilih. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada isim fa'il, yang kedua isim maf'ul, yang ketiga sifat musyabahah, dan yang keempat ada sigat mubalaghah. Masuk ke materi yang pertama, ada isim fa'il. Isim fa'il huwa isim yanstiku min fi'il dalalah ala wasif min qama bil fi'il. Artinya adalah isim fa'il ini adalah isim atau kata benda aktif yang dari kata itu untuk menunjukkan pendeskripsian dari fi'il atau dari kata kerja sebelumnya. Nah, kalau dalam jumlah fi'liyah, isim fa'il ini biasanya terletak setelah fi'il. Makanya strukturnya itu adalah fi'il dan fa'il. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian secara umum dari isim fa'il, kepada pembagian dari isim fa'il. Secara garis besar, isim fa'il ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il sulasi. Fa'in kana fi'il ajwab wa ain alif kalbut hadhihi alif hamzah. Nah, artinya apabila fi'ilnya ajwab dan ainnya alif, maka ainnya ini diganti menjadi hamzah. Nah, selanjutnya ama inkana fi'il ajwab wa ainnya sahih, hurufnya waw aw ya tadbiqi kama hiya fi'il isim fa'il. Nah, jika dia fi'il ajwab dan ainnya itu adalah huruf sahih, itu huruf waw atau ya, maka dia juga termasuk ke dalam isim fa'il. Nah, selanjutnya fa'in kana fi'il nakis akhir huruf ilah yatabiqi alal isim mangkus ayu tahazzaf ya akhir fi rafa wajar wa tadbiqi wa nafi nasab. Artinya, apabila dia merupakan fi'il nakis, di akhirnya adalah huruf ilat dan juga digantikan dengan isim mangkus, maka diganti huruf ya akhir ini menjadi rafa dan jar, dan juga bisa diganti menjadi nasab. Masuk ke yang kedua, itu ada min ghairu sulasi alal wazan fi'il mudhari', yaitu fa'in kana wazan fi'il mudhari' ibdal huruf mudhari' mimam mamdumah wa kasrah ma qabla akhir. Artinya, apabila wazannya itu menggunakan wazan fi'il dan dia merupakan huruf mudhari', maka awalnya itu merupakan tanda domah atau menggunakan tanda domah dan kasrah sebelum akhir. Nah, selanjutnya fa'in kana huruf qabla akhir alif fayabiqi kama huwa fi isim fa'il. Nah, dan apabila huruf sebelum akhirnya adalah alif, maka dia juga disebut sebagai isim fa'il. Masuk ke materi yang kedua, ada isim maf'ul. Isim maf'ul huwa isim yanstaq min fi'il mudhari' wa muta'addi mabni majhul wa huwa yadal ala wasaf min yaqa'a alaihi fi'il. Maksudnya adalah isim maf'ul ini adalah kata benda yang berasal dari kata kerja pasif. Nah, tadi kan kalau isim fa'il itu kata kerjanya aktif. Nah, kalau di isim maf'ul ini dia kata kerjanya itu pasif dan biasanya menjadi pendeskripsi atau penggambaran dari subjek dari kata kerja. Nah, biasanya maf'ul ini letaknya di akhir kata dan dia fungsinya itu adalah menggambarkan pekerjaan atau menggambarkan orang yang melakukan pekerjaan. Jadi, kalau isim maf'ul biasanya menggunakan kata benda yang pasif, sedangkan isim fa'il menggunakan kata kerja atau kata benda yang aktif. Sama halnya seperti isim fa'il tadi, di isim maf'ul ini juga terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu yang pertama juga ada min fi'il sulasi. Nah, fa'in kana fi'il ajwab isim maf'ul minhu ya hadis fihi i'lal taqaddai kawaid. Artinya,
apabila dia merupakan fi'il ajwaf, maka isim maf'ulnya ini kembali ke kaidah asalnya. Contohnya itu ada kola. Kola ini kan asalnya dari kawala, jadi saat dia dirubah menjadi fi'il maf'ul itu berubah menjadi maf'ulun. Yang kedua juga ada iza kana mudhari' ain waw aw ya. Apabila dia merupakan fi'il mudhari', maka fayakun ala wazan mudhari', dia kembali ke wazan mudhari' lagi. Selanjutnya iza kana fi'il mudhari' ain alif wa zalika minan. Nah, dan apabila dia merupakan fi'il mudhari' juga, lalu di ain fi'ilnya itu merupakan huruf alif, maka dia kembali ke bentuk masdar. Lanjut ada kana fi'il nakis isim maf'ul minhu ya hadis taqaddai kawain. Nah, jika dia merupakan fi'il nakis, maka isim fa'ilnya itu juga kembali ke huruf asalnya. Contohnya da'a. Da'a ini kan awalnya ini ada huruf inat di belakangnya itu alif. Nah, awalnya itu merupakan da'u. Nah, saat berubah menjadi isim maf'ul dia menjadi mad'uun. Idza kana fi'il mudhari' summa tadi yang makana huruf mudhari' mimma fataha mufatahu ha wa tada'af huruf akhir. Nah, jika dia isim fi'il mudhari' kemudian huruf mudhari'nya itu di belakangnya itu ada fathah, maka dia kembali ke melihat kembali. Nah, masuk ke yang kategori yang kedua itu min ghairu sulasi. Nah, yang yashaqqaq ala wazan mudhari' ma'idal huruf mudhari' miman madmumah wa fathah ma qabla akhir. Nah, itu maksudnya apabila dia menggunakan wazan mudhari', maka diganti huruf mudhari'nya ini dengan menggunakan awalnya itu memakai tanda domah dan fathah sebelum akhir. Contoh akhraja yukhriju mukhrajun. Nah, itu contohnya. Selanjutnya isim maf'ul yang yashtaqqa min fi'il muta'addi fa idza yashtaqqa min fi'il lazim bi syarti isti'mal sabahal jumlah wa hiyal jar wal majrur wa zaraf. Artinya, apabila dia isim maf'ul ini merupakan fi'il muta'addi, maka dia kembali dan merupakan fi'il lazim dan dia menggunakan jumlah yang hurufnya jar setelah itu ada majrur. Contohnya zahaba jadi mazhubun bi. Tadi kita sudah membahas mengenai isim fa'il dan isim maf'ul. Lanjut ke yang ketiga yaitu sifat musyabahah. Isim yudha min fa'il lazim ayyul ladzi laisa lahu maf'ul bi dalalah ala makna isim fa'il ma'al lazim wa sabut. Artinya sifat musyabahah ini adalah sebuah sifat atau fi'il lazim, artinya tidak perlu ada maf'ul bih setelahnya, dan dia menunjukkan makna isim fa'il yang bersifat tetap. Di dalam sifat musyabahah ini kita membahas itu ada dia menggunakan sulasi lazim wa fi'lu sulasi lazim yakun ala sulasi wazan. Ada wazannya itu fa'il, fa'ila, ada fa'ula dan fa'ala. Jadi sifat musyabahah ini biasanya itu merupakan sifat yang menunjukkan suatu pekerjaan namun dia tidak butuh ada maf'ul bih di belakangnya. Dan biasanya ini sering kita temukan pada dalam Al-Quran juga sering dengan wazan-wazan, ada wazan fa'ila, wazan fa'ula, dan wazan fa'ala. Tidak jauh berbeda pada materi yang keempat itu ada sigat mubalaghah. Artinya maksudnya adalah tadawu min sulasi muta'addi waliba lidalala alal ma'ni isim fa'il ma'a mubalaghah wal ziyadah. Artinya sifat sigat mubalaghah ini adalah sebuah fi'il sulasi juga, dan dia juga memiliki makna bisa dijadikan makna isim fa'il, dan dia merupakan makna pemujian yang berlebihan. Biasanya ini sering kita temukan dalam pembahasan yang menyebutkan sifat-sifat Allah gitu ya. Nah, pada sifat Allah ini dan dia menggunakan beberapa wazan. Ada wazannya fa'alun, contohnya itu ada sawamun, qawamun. Wazan kedua ada mif'alun, contohnya jadi mihzarun,
Yang ketiga ada fa'ulun, itu wafurun, itu nama sifat Allah kan, itu sama syukurun. Wazan yang keempat ada fa'ilun, ini juga ada sifat Allah sami'un, alimun juga kan. Nah lanjut juga fa'ilun, contohnya itu yaqizun, fahimun. Nah jadi pada sifat sigot mubalaghah ini adalah sebuah sigot atau merupakan kata sifat juga yang biasanya melakukan sesuatu yang menjadi artinya itu berlebihan, misalnya maha atau paling. Jadi kalau ini sering kita temukan dalam Al-Quran itu pada nama-nama Allah. Demikianlah pembahasan materi saya untuk memenuhi tugas akhir syaraf at-tatbiqi mengenai isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, dan sigot mubalaghah. Semoga bisa saya pahami dan juga teman-teman yang menonton maupun orang-orang di luar sana yang menonton juga bisa memahami. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Mohon maaf jikalau ada kesalahan saya dalam menyampaikannya, karena saya tidak luput dari kesalahan dan kebenaran itu hanya datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.